Selamat pagi, sahabat guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Helena Sweet Telambanua, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Gunung Sitoli. Sehari-hari saya bekerja di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dan pagi ini saya sedang bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Leni Juwita Harefa, SPD, yang juga bekerja di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli dan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Pagi ini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi kelas dalam hal supervisi akademik. Dan pagi ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Leni Juwita Harefa. Selamat pagi Ibu Leni. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Luar biasa baik. Oke, terima kasih. Pagi ini Ibu Leni kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas, di mana ini adalah salah satu tahapan dalam melaksanakan supervisi akademik. Dan sebelum melakukan supervisi akademik, dalam hal ini observasi langsung di dalam kelas, maka wajib dilaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian baru observasi, dan tahap terakhir nantinya adalah pasca observasi. Nah, Ibu Leni bersedia bukan untuk saya wawancara pagi ini untuk kegiatan pra-observasi kelas? Tentunya bersedia. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Ibu Leni besok mengajarkan materi tentang apa kepada anak-anak? Baik, terima kasih. Materi yang akan diajarkan kepada murid-murid kita besok yaitu mengenai caring for the environment. Caring for the environment itu yaitu peduli terhadap lingkungan. Ya, baik. Apa tujuan pembelajaran nih dari materi yang akan diajarkan besok tentang caring for the environment? Baik, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi caring for the environment ini ada beberapa, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat memahami apa yang seharusnya ataupun yang tidak seharusnya dilakukan di dalam menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Yang ketiga, siswa dapat memahami serta mampu menerapkan penggunaan hortatory text di dalam menyampaikan argumen maupun saran, khususnya nanti seputar materi caring for the environment ini. Yang keempat, siswa dapat memahami ataupun mengidentifikasi berbagai macam introductory examples yang sering digunakan di dalam hortatory text. Dan yang terakhir, siswa mampu menggunakan introductory examples ini di dalam memberikan penjelasan-penjelasan tentang sesuatu hal. Ya, baik, terima kasih Bu Leni. Sungguh luar biasa ya, banyak tujuan pembelajaran yang akan diajarkan di materi ini. Lalu di bagian mana nih area pengembangan yang mana yang hendak dicapai nantinya ketika pelajaran ini diberikan kepada siswa? Baik, pada dasarnya ada 4 aspek keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa setiap kali belajar materi dalam bahasa Inggris. Tentu kita sudah mengetahui hal itu. Ada aspek listening, reading, writing maupun speaking. Dan kesemua aspek ini diharapkan siswa mampu berkembang ketiga aspek ini di dalam mempelajari materi ini. Yang pertama dalam segi listening, itu nantinya di dalam belajar mengenai caring for the environment ini, anak-anak akan saya ajak untuk menyaksikan sebuah video dan sambil mendengarkan apa saja isi daripada video tersebut, yang dimana isinya tentu seputar peduli terhadap lingkungan ini. Nah, setelah itu
maka selanjutnya anak-anak tersebut dapat menyampaikan ulasan sedikit mengenai apa yang telah dia pahami pada apa yang telah didengarnya informasi seputar caring for the environment ini. Selanjutnya di dalam materi ini juga nanti akan disajikan 1 atau 2 buah teks ya, seputar caring for the environment juga. Dan di dalam menyajikan teks ini, maka seperti yang saya jelaskan pada tujuan pembelajaran tadi, ada 1 jenis teks yang diharapkan siswa dapat pahami dan juga bisa dapat buat nanti ke depannya, yaitu mengenai hortatory text. Jadi dalam hal ini nanti juga siswa diharapkan mampu menulis ide-ide atau saran seputar kebersihan lingkungan ini nanti dengan menggunakan konsep teks hortatory. Jadi semua aspek itu diharapkan siswa dapat bisa menguasainya. Iya, baik sekali ya area pengembangan yang hendak dicapai dari pelajaran ini. Lalu kira-kira apa strategi yang akan dilakukan oleh Ibu Leni di dalam kelas ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Nah, baik. Yang saya lakukan yaitu ada 1 video yang diberikan kepada siswa untuk ditonton seputar kebersihan lingkungan ini. Nah, selanjutnya nanti siswa dapat memberitahukan kepada kita apa yang bisa dia pahami daripada pemaparan video tersebut. Nah, setelah itu baru saya akan melaksanakan kegiatan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini seputar pengalaman-pengalaman siswa tentang apa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, apa yang akan terjadi apabila lingkungan ini tidak bersih, dan apa juga upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, setelah itu nanti baru kita akan belajar 1 jenis teks mengenai hortatory text ini, dan di dalam belajar. Nah, setelah itu baru saya akan melaksanakan kegiatan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini seputar pengalaman-pengalaman siswa tentang apa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, apa yang akan terjadi apabila lingkungan ini tidak bersih, dan apa juga upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, setelah itu nanti baru kita akan belajar 1 jenis teks mengenai hortatory text ini, dan di dalam belajar hortatory text ini saya juga akan mengajak siswa terlebih dahulu untuk mencari tahu secara mandiri apa itu hortatory text, apa saja bagian-bagiannya, dan setelah itu baru dipelajari secara bersama-sama. Tentu saya tidak akan terlepas di dalam menjelaskan kembali nanti supaya anak-anak lebih mengerti bagaimana itu konsep daripada hortatory text. Dan setelah belajar itu, maka saya akan menyajikan lagi 1 contoh jenis teks yang ditulis dalam bentuk hortatory text. Itu ada contoh-contohnya di dalam buku teks, bisa siswa pelajari langsung di dalam buku teks itu 1-2 contoh dan dipahami bagian-bagiannya. Setelah itu bisa juga nanti saya akan meminta siswa untuk menjelaskan kembali apa isi daripada teks yang telah dia baca, dan apabila ada juga pertanyaan seputar itu nanti seputar teks itu, maka kita akan bahas secara bersama-sama. Selanjutnya saya juga menggunakan strategi diskusi. Nah, di strategi diskusi ini saya membagi siswa dalam kelompok. Siswa akan saya bagi dalam 5 kelompok, dan pekerjaan mereka di situ setiap kelompok yaitu menyajikan materi tentang kebersihan lingkungan ini, tetapi sudah saya bagi apa saja topik kebersihan lingkungan apa yang harus mereka sampaikan.
pada dasarnya kelompok 1 yang sudah saya rencanakan ini maka akan membahas mengapa penting sekali atau mengapa penting sekali menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan untuk kelompok 2, mengapa penting menjaga kebersihan. Yang ketiga, mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan pasar. Yang keempat, mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan taman bermain. Dan yang kelima, mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Jadi itu yang sudah saya konsep, saya rencanakan, dan itu akan saya sampaikan kepada anak-anak. Saya akan bagi nanti mereka dalam grup dan mereka langsung bisa sajikan apa yang mereka diskusikan setelah itu nanti. Ya. Baik, menarik sekali ya Bu Leni ya, strategi-strategi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Tadi kalau saya tidak salah, saya tangkap pertama itu Ibu Leni memberikan tanya jawab ya kepada siswa ini untuk menstimulus atau merangsang pengetahuan mereka tentang materi yang akan diajarkan. Dan Ibu juga memberikan ya konten pelajaran-pelajarannya dalam bentuk video dan bentuk teks juga ya. Jadi ini sudah pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu Leni ya. Artinya beragam ya. Kalau berdiferensiasi ini artinya kita memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi tidak selamanya ada murid yang suka video. Nah, ada juga pastinya murid yang mau belajar teks. Jadi ya, Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan dilanjutkan lagi dengan diskusi ya. Berarti ini juga membentuk kelompok. Ya. Bagaimana cara Ibu membentuk kelompok ini? Apakah Ibu menentukan berdasarkan absensi atau bagaimana? Oh tidak berdasarkan absensi, tetapi saya membaginya dengan melihat kemampuan siswa itu di dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok saya akan mencampur mana siswa yang mampu dengan yang tidak mampu, sehingga yang mampu ini bisa mengajak kawannya yang masih kurang mampu untuk bisa mengerjakan tugas mereka. Baik, luar biasa Ibu Leni, sangat bagus sekali ya tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang sudah Ibu rencanakan untuk dilaksanakan kepada anak-anak kita besok hari. Baik Ibu Leni, demikian saja percakapan pra-observasi kelas kita. Besok saya akan melaksanakan observasi, izin ya, di kelas Ibu, dan saya ucapkan selamat untuk melaksanakan tugas besok ya. Mampu untuk bisa mengerjakan tugas mereka. Baik, luar biasa Ibu Leni, sangat bagus sekali ya tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang sudah Ibu rencanakan untuk dilaksanakan kepada anak-anak kita besok hari. Baik Ibu Leni, demikian saja percakapan pra-observasi kelas kita. Besok saya akan melaksanakan observasi, izin ya, di kelas Ibu, dan saya ucapkan selamat untuk melaksanakan tugas besok ya, dan juga aktivitas hari ini. Terima kasih Ibu Leni atas kesediaannya untuk diwawancara pagi ini. Sama-sama. Baik sahabat guru penggerak, demikianlah percakapan pra-observasi kelas yang kami laksanakan pagi ini. Salam dan bahagia.
selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leni Juwita Harepa. Sehari-harinya saya juga mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, dan saya adalah teman sejawat dari Ibu Helena Sweet Telombanua. Demikian. Baik, terima kasih Bu Leni. Dan pagi ini kami akan melaksanakan pasca observasi sebagaimana kemarin kami telah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi di dalam kelas, di mana kemarin saya mengobservasi Ibu Leni melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi Ibu Leni ya. Dan untuk itu ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu Leni terkait tentang observasi pembelajaran di dalam kelas. Nah, Ibu Leni, kira-kira apa tujuan atau topik daripada pertemuan kita hari ini? Baik, terima kasih. Tentu Ibu kemarin telah bersama dengan saya melaksanakan observasi di dalam kelas, di mana kemarin saya melaksanakan kegiatan pembelajaran seputar materi Caring for the Environment. Dan ketika Ibu mengobservasi saya, pada waktu itu ada beberapa penampilan kelompok yang memberikan tugas di masing-masing kelompok. Nah, dalam hal ini saya ingin agar anak-anak itu di dalam kelompok aktif semua di dalam memberikan tanggapan ataupun menanyakan apa yang masih belum dipahami tentang presentasi yang disampaikan oleh teman-teman mereka di dalam kelompok. Ya. Jadi apa yang Ibu harapkan nanti dari percakapan kita ini? Yang ingin saya harapkan dari percakapan ini, bagaimana caranya kita belajar nantinya ke depan, saya bisa menuntun anak-anak tersebut agar lebih aktif lagi di dalam kegiatan belajar. Baik sekali ya Ibu Leni ya tujuannya dari percakapan kita hari ini. Dan kira-kira situasinya bagaimana ini yang terjadi sebenarnya di dalam kelas? Nah, baik. Ketika mereka melaksanakan kegiatan diskusi ya, terlebih dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi mereka, di dalam kelompok itu ada beberapa orang yang aktif dan ada juga yang tidak. Itu masalah yang saya lihat dari presentasi dari anak-anak tersebut. Tidak aktif ini maksudnya bagaimana? Ketidakaktifan itu karena ketidakmampuan anak-anak tersebut untuk menyampaikan ide yang ada di dalam pikiran mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi? Anak-anak tidak aktif, ya tidak bisa berbicara, menyampaikan ide mereka, itu apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut? Tentunya karena kurangnya kosakata yang dimiliki oleh anak-anak itu tersebut. Iya, kosakata dalam bahasa Inggris ya. Oke. Lalu situasi apa yang Ibu inginkan sebenarnya di dalam pembelajaran kita ada diskusi kelompok? Tentu pembelajarannya yang aktif lah. Ya, anak-anak yang presentasi di depan aktif, lancar di dalam menyampaikan presentasi mereka, dan anak-anak juga yang lain, murid-murid yang lain yang memperhatikan dapat aktif memberikan tanggapan maupun pertanyaan, itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini yang penting ya Ibu ya, Iya. menggunakan kosakata bahasa Inggris ya. Iya. Apa yang bisa membuat itu terwujud? Apa yang akan Ibu lakukan? Jadi menurut saya di sini salah satunya mengembangkan kemampuan anak-anak tersebut di dalam menggunakan kosakata dulunya, di dalam menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi selama ini yang sudah pernah dilaksanakan dan mungkin masih belum efektif ya. Mengapa saya mengatakan belum efektif ya? Dari kenyataannya masih ada beberapa siswa yang masih tidak begitu aktif
di dalam kegiatan speaking, menyampaikan ide-idenya dalam bahasa Inggris, yaitu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar atau menulis beberapa kata-kata mungkin yang baru didengar atau kata-kata yang sukar bagi mereka untuk mereka daftar, kemudian untuk mereka hafal, kuasai. Tapi pada dasarnya ketika ditanyakan kembali, mungkin kami berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar keesokan harinya atau kapan ada jadwal belajar, ada anak-anak yang sudah mencoba untuk menguasainya dan mereka mampu, dan ada juga anak-anak yang bisa kita katakan ya malas untuk menghafal. Ya mereka juga ketika ditanyakan pasti mereka mengatakan ya belum dihafal. Jadi akibat dari situ ya tidak ada perkembangan kemampuan anak tersebut di dalam penguasaan kosakata. Jadi untuk anak-anak yang malas ini, kira bagaimana ini solusi dari guru supaya mereka lebih aktif? Khusus untuk anak-anak yang malas-malas ini menghafal. Malas-malas menghafal. Jadi mungkin nanti ke depan dan mudah-mudahan ini berhasil, saya akan mencoba memberikan satu video kepada anak-anak tersebut, karena menurut saya kemampuan anak-anak ini mungkin kalau hanya sekedar mendaftarkan kata-kata yang sulit lalu menghafalkannya, ada siswa yang mampu cepat menangkap, menguasai, ada juga yang tidak karena merasa kurang tertarik dengan hal itu. Jadi mungkin kalau dia melihat secara langsung dalam bentuk video, jadi anak tersebut ya mungkin akan ada stimulus, ada keinginannya untuk mengembangkan kosakatanya melalui video. Ya mungkin kalau tidak saya video saya sendiri, saya katakan dulu kepada siswa tersebut untuk menontonnya di YouTube. Ya saya cari sendiri dulu YouTube channel YouTube-nya dan akan saya bagikan kepada siswa tersebut. Berarti ibu mempersiapkan video ya untuk anak-anak yang mungkin tidak mampu, beberapa orang tidak begitu cepat ya menguasai kosakata. Ini karena ada perbedaannya Bu ya. Ya. Perbedaan dari penguasaan kita penguasaan mereka. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Menurut saya nantinya pasti dalam kegiatan belajar mengajar, ketika khususnya ini saya pribadi melaksanakan kegiatan tanya jawab kepada peserta didik, ketika mereka merespon dengan menggunakan bahasa Inggris meskipun hanya menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, maka saya pastikan mereka sudah bisa menguasai kosakata itu dengan baik. Dan terlebih ketika ada tugas diskusi ke depan, ya mereka bisa melaksanakan kegiatan presentasi, menyampaikan pendapat maupun pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Maka saya yakin dengan mengirimkan mereka video-video tadi, itu sudah merasa mereka untuk semangat di dalam menguasai kosakata. Ya, baik ya. Ini tadi kan sudah sampaikan ya, menulis kosakata, mengingatkan kosakata, kemudian memberikan video. Kita apa lagi solusi? Mungkin ada lagi solusi lain yang bisa ibu lakukan supaya anak ini lebih aktif lagi dalam baik. Menurut saya solusi yang lain, mereka juga butuh teman sebaya. Ya, adanya tutor teman sebaya. Jadi ya, siswa-siswa yang mampu berbicara bahasa Inggris yang baik, ya, bisa saya minta bantu kepada mereka untuk membantu teman-teman mereka yang masih kurang bisa menguasai kosakata dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, komposisinya sederhana, tetapi karena anak-anak ini kalau teman sebaya mereka yang berbicara satu dengan yang lain, mereka merasa senang dan merasa gimana ya, lepas situasinya daripada kalau mereka berbicara kepada kita guru. Nah, itu kalau berbicara dengan guru ya agak segan-segan ya. Tapi dengan teman sebaya ya mungkin lebih free ya. Benar sekali. Banyak sekali ya solusi ditemukan untuk membuat anak-anak kita ini menjadi lebih aktif dalam diskusi kelompok. Ya. Nah,
kapan nih Ibu bisa memulai rencana ini? Tentu saya akan mencoba untuk memulainya ketika masuk pada pembelajaran berikutnya. Kapan ya? Besok ya Ibu? Ya, saya ada les besok. Siapa yang Ibu libatkan ini untuk mencapai rencana ini, melakukan ini nanti akan Ibu lakukan nanti di depan? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk mencapai apa yang ingin Ibu lakukan ini? Baik, saya juga menginginkan adanya bantuan dari teman guru bahasa Inggris yang lain yang mungkin ada ide-ide atau video-video yang membangun yang isinya mengenai pengembangan kosakata. Ya, saya meminta kepada mereka untuk membagikannya kepada saya dan membagikan pengalaman-pengalaman mereka kepada saya. Berarti kolaborasi dengan sejawat ya. Ya. Ibu tadi sudah menyampaikan ya solusi-solusi menyelesaikan masalah. Ya. Kira-kira Ibu sudah mendapatkan kesimpulan tidak untuk masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kira-kira sudah ada kesimpulan, gambaran, apa yang terjadi ke depan? Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini, apabila saya akan menciptakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya, khususnya membentuk kelompok diskusi, yaitu yang pertama tetap di dalam kelompok itu digabung antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, dalam siswa tersebut nanti melaksanakan kegiatan diskusi, maka saya akan lebih aktif lagi di dalam mengawasi, memonitoring, dan apabila juga ada kelemahan dari siswa tersebut di dalam kegiatan diskusi, saya akan menjadi pemberi solusi dari masalah yang dihadapi di dalam kegiatan diskusi mereka. Dan terlebih-lebih dalam kegiatan mereka nanti dalam melaksanakan presentasi yang dengan nantinya mereka sudah dapat menyampaikan ide maupun gagasan dengan aktif menggunakan bahasa Inggris yang baik, maka saya yakini kegiatan belajar mengajar ke depannya nanti akan lebih menyenangkan. Ya, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi ya atas Ya. masalah ini tadi ya. Ada 3 ya Bu ya solusinya tadi. Baik Ibu, sesi coaching kita hampir berakhir ya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching ini? Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Saya merasa atau lega? Ya, saya merasa nyaman. Jadi artinya dengan kelemahan sebelumnya, saya bisa menemukan sendiri apa yang solusi dari kelemahan itu. Ketika saya akan melakukannya ke depan, saya yakin hasilnya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian. Baik Ibu Reni, terima kasih banyak ya. Sesi coaching kita sudah berakhir dan apa tadi tujuan awal dari coaching kita Ibu mengatakan ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak bisa aktif di dalam pembelajaran khususnya ketika diskusi kelompok. Ibu sudah mendapatkan jawabannya ya di sesi coaching ini dan Ibu merasa sudah lega dan nyaman dengan solusi yang sudah Ibu dapatkan sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya pagi hari ini sudah memberikan meluangkan waktu untuk coaching kita pada pagi ini. Sama-sama. Baik, terima kasih. Demikianlah pasca observasi yang kita lakukan dengan menggunakan metode coaching. Terima kasih, salam dan bahagia.